Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 14 ayat 30 yang berbunyi, penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah kuasa dunia tidak dapat menguasai Tuhan kita. Ketika Tuhan Yesus mengucapkan firman-Nya ini, sebenarnya Ia menyatakan tidak ada satupun yang si jahat dapat tawarkan kepadaku yang aku inginkan. Ia tidak dapat menipuku untuk jatuh ke dalam dosa. Jika kita sudah sungguh-sungguh terbebas dari hal yang bersifat keduniawian, maka tidak ada satu hal pun yang dapat digunakan oleh si jahat itu untuk membujuk kita jatuh ke dalam dosa. Jika seperti ini keadaannya, maka sama halnya seperti Tuhan Yesus, tidak ada satupun keinginan akan dunia ini ada di dalam diri kita umatnya. Kita hanya akan merindukan hadirat Tuhan. Di dalam hadiratnya yang kudus itu, kita akan merindukan untuk lebih lagi dipenuhi oleh campur tangan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita akan mengerti akan apa yang ditulis di dalam surat Yakobus 1 ayat 13 dan 14 ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Maka hal ini tidak tergantung pada keadaan, baik itu para pendeta, pengkhotbah, atau para pengurus gereja yang di dalamnya kita berada. Tuhan tidak bertanggung jawab untuk segala cobaan seperti yang sebagian orang pikirkan. Ketika kita ini hidup sebagai seorang yang mengaku beriman, percaya kepada Kristus sebagai pribadi maupun sebagai keluarga yang dilahirkan kembali, maka kita ini akan secara perlahan berubah. Kita menerima sebuah hati yang baru. Pada waktu atau pada masa yang lampau, jika uang atau harta benda kekayaan itu secara materi yang dimiliki oleh manusia, umat manusia ini yang telah menjadi tuan atas hidup kita, maka sekarang ini yang berkuasa atas uang atau harta benda kekayaan itu adalah kita. Di masa yang lalu, apabila TV atau hobi yang lainnya lagi untuk kita pergunakan yang mengendalikan kita, maka sekarang hal itu akan berbalik. Pada masa yang lalu, apabila kita suka berbohong dan bergosip, maka sekarang kita ini yang mengendalikan dan berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menghendaki bahwa Dia bekerja di dalam hati kita, karena kita ini sudah mau menyerahkan diri kita lebih dan lebih lagi kepadanya. Maka Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus-Nya mulai mengubah
bahkan dari dalam hati diri kita ini, bukan juga di luar diri kita ini sendiri. Tuhan tidak bekerja atas pakaian yang kita kenakan, tetapi Tuhan bekerja atas hati pribadi atau keluarga kita ini masing-masing. Segala hal berubah untuk menjadikan sesuatu yang lebih baik. Secara perlahan kebiasaan duniawi akan mulai berangsur sirna atau hilang. Ada perselisihan antara Tuhan Yesus Kristus dan orang-orang Farisi saat Tuhan Yesus mengetahui betul apa yang ada di isi hati mereka itu. Tuhan Yesus menyebut mereka bagaikan batu nisan putih pada kuburan. Indah di luarnya, namun penuh dengan tulang belulang dan bahkan belatung ada di dalam kuburan itu. Tuhan tidak dapat mengubah mereka, namun kepada kita Ia berfirman, berikan hatimu kepadaku. Jika kita memilih Dia, maka kita akan selalu bersamanya kapan dan dimanapun kita berada. Ingatlah akan firman Tuhan Yesus tentang kekuasaannya yang tidak dapat dibatasi oleh segala kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana firman Tuhan Yesus Kristus menegaskan, sebagaimana juga dituliskan pada Injil Matius 28 ayat 18 ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kuasa dunia ini tidak dapat menguasai Tuhan pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami umat-Mu, yang adalah penguasa atas seluruh ciptaan-Mu di alam semesta ini, sehingga kami tidak perlu ragu-ragu untuk bergantung penuh hanya kepada Dikau Tuhan dan Allah kami yang hadir senantiasa di hati kami melalui Roh Kudus. Kau Allah yang esa, yang tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih di dalam segala keadaan yang sedang kami alami sekalipun sekarang ini. Kami percaya Tuhan mau dengar harapan dan doa kami mau berserah kepadamu, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.